Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 pada hari ini akan mempresentasikan tentang akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah. Saya selaku moderator akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Kami dari kelompok 7 terdiri dari yang pertama Nurmaya Sofia, yang kedua Diana Firanda, yang ketiga Alfa Jiri Khairul Ihsan, dan yang keempat Rian Rizal Syahputra. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Nurmaya Sofia. Kepada Saudari Nurmaya Sofia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi pertama yaitu akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah. Dulu guys, tidak jalan slide PPT doang. Enggak, Mai. Jalan enggak slide PPT-nya dia? Enggak, Mai. Enggak. Kali itu. Nama awak pakai Syah Putra awak aku. Nak pakai Syah tu. Ya terserah lah. Nak nyubik surat. Dia macam mana nih dia? Nak bisa dihapus dong. Nggak bisa. Pertama yaitu pengertian. Di sini ada pengertian dasar pembiayaan mudharabah. Secara bahasa, mudharabah berasal dari kata darab yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga. Istilah darab populer digunakan oleh penduduk Irak. Secara teknis, yaitu menurut Antonio tahun 2001 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sahibul mal menyediakan seluruh dana 100% untuk modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Jadi, disimpulkan pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Adapun ketentuan syar'i mudharabah menurut PSAK 105, yaitu kontrak mudharabah dapat dibagi atas 3 jenis, yaitu yang pertama mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola. Dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dan dalam hal tempat, cara, dan atau objek investasi. Dalam praktik perbankan, mudharabah muqayyadah terdiri atas 2 jenis. Yang pertama, mudharabah muqayyadah executing. Pada mudharabah muqayyadah executing, bank syariah sebagai pengelola menerima dana dari pemilik dana dengan pembatasan dalam hal tempat, cara, dan objek. Akan tetapi, bank syariah memiliki kebebasan dalam melakukan seleksi terhadap calon mudarib yang layak mengelola dana tersebut. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah channeling. Pada mudharabah muqayyadah channeling, bank syariah tidak memiliki kewenangan dalam menyeleksi calon mudarib yang akan mengelola dana tersebut. Ketentuan yang kedua yaitu mudharabah mutlaqadah, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Yang terakhir, mudharabah musyarakah adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Golong-golong. Lanjutlah ke IC lainnya, slide-nya segetek soalnya deh. Ya. Baiklah, setelahnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baiklah, demikianlah yang telah disampaikan oleh penyaji 1. Selanjutnya akan dibacakan oleh penyaji 2, yakni Saudara Al-Fajri Khairul Ihsan. Kepada Saudara Al-Fajri Khairul Ihsan dipersilahkan. Baiklah, saya akan mempresentasikan diskusi dari kelompok 7. Selanjutnya adalah aturan-aturan yang berlaku dalam akuntansi mudharabah. PSAK 105 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah, baik sebagai pemilik dana, sahibul mal, maupun pengelola dana mudharib. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah atau suku yang menggunakan akad mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua pengelola dana bertindak selaku pengelola. Dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebagai jumlah sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkas temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. PSAK 105 juga memberikan ketentuan penyajian dan pengungkapan bagi pemilik dana dan pengelola dana mudharabah. Standar akuntansi mudharabah dalam PSAK nomor 59 akuntansi bank syariah. Pada periode tahun 2002 sampai 2007, akuntansi syariah di Indonesia telah memiliki acuan yaitu PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup PSAK 59 hanya ditetapkan untuk bank umum syariah atau bank pengkreditan rakyat syariah atau BPRS dan kantor cabang syariah bank konvensional. Jadi PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah hanya untuk bank syariah, sehingga lembaga keuangan syariah non-bank yang didirikan seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, lembaga pembiayaan syariah dan sebagainya tidak mengikat dan tunduk pada pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 59 atau PSAK 59. Oleh karena periode tahun 2008 PSAK 59 hanya perbankan syariah saja, sedangkan lembaga keuangan syariah non-bank banyak berkembang, maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia DSAK IAI merasa perlu untuk menerbitkan PSAK syariah yang dapat dipergunakan oleh entitas syariah atau entitas yang melaksanakan transaksi syariah. Pada PSAK nomor 59 dijelaskan diperlukan sebuah sarana dalam bentuk laporan keuangan syariah yang berkualitas sebagai alat pertanggungjawaban perbankan syariah kepada masyarakat. Pelaporan keuangan BMT harus menggunakan akuntansi syariah sebagai dasar pencatatan, pengukuran, penyampaian, dan pertanggungjawaban informasi sehubungan dengan aktivitasnya. Baiklah, akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada penyaji kedua. Selanjutnya akan dibacakan oleh penyaji ketiga kepada Saudara Rian Rizal Saputra. Dipersilahkan.
Baiklah, selanjutnya rukun transaksi mudharabah. Yang pertama, transaktor atau pemilik modal dan pengelola. Yang kedua, objek mudharabah atau modal dan usaha. Yang ketiga, ijab dan kabul jab dan kabul atau persetujuan kedua belah pihak. Standar akuntansi mudharabah dalam PSAK nomor 59 tentang akuntansi bank syariah. Akuntansi perbankan syariah yang telah disahkan pada tahun 2009 mengatur perlakuan akuntansi atau pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah, termasuk prinsip mudharabah, musyarakah mudharabah, salam, istisna, ijarah, penyisian kerugian, aset produktif, wadiah, kart, sarf, dan kegiatan bank berbasis imbalan. Cakupan standar akuntansi mudharabah bagi bank syariah, ketentuan tentang akuntansi mudharabah diatur dalam PSAK 105 tahun 2007 tentang akuntansi mudharabah. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana. Baik, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 7. Sekian. Masih ada Jika ada pertanyaan. lain, Nak. Yang Iko lah. Serius? Yo, kau seketik lah. Yang Iko tadi alah. Yang mana tuh? Syarat Alun. syarat. Alun. Kau dulu dah. Mulai. Ya. Baik, yang selanjutnya syarat pembagian keuntungan dalam pembiayaan mudharabah. Meliputi yang pertama, harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Yang kedua, bagian keuntungan harus diketahui masing-masing pihak dan bersifat proporsional atau dinyatakan dalam rangka persentase nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Sekiranya terdapat perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, penyedia dana menanggung semua kerugian dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Yang keempat, sekiranya terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mudarib, maka mudarib wajib menanggung segala kerugian tersebut. Kelalaian antara lain ditunjukkan oleh pihak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam akad, mengalami kerugian tanpa adanya kondisi di luar kemampuan, atau force majeure yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad dan hasil putusan badan arbitras atau pengendalian. Baik, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rian Rizal Saputra. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 7. Akhirnya, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya-jawab. Demikian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.